Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Syarul Amelia dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran atau video mengajar di sekolah dasar untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran tematik atau micro teaching. Selamat menonton teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doanya Ibu pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana anak-anak hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Baik. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Alhamdulillah sudah masuk semua ya anak-anak hari ini. Sudah siap belum belajar pada hari ini? Mantap, luar biasa. Sudah siap semua ya? Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik kelas 4. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Dan pembelajaran ke-1. Mari belajar dengan penuh semangat. Oke anak-anak, energi itu sangat penting loh bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Jadi, kalau tidak ada energi, makhluk hidup tidak akan bisa melakukan aktivitasnya. Contohnya, manusia tidak bisa belajar, manusia tidak bisa bekerja, dan lain sebagainya. Tahukah anak-anak sumber-sumber energi yang ada di bumi? Nah, kita akan pelajari di subtema 1 ini ya, tentang sumber energi. Matahari memiliki peran besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Perlu anak-anak ketahui bahwa matahari penghasil energi, panas, dan cahaya terbesar di bumi. Anak-anak bisa mengamati gambar yang ada di samping ya. Kira-kira apa ya yang diceritakan dari gambar tersebut? Kemudian peristiwa apa saja yang ada pada gambar tersebut? Iya, benar ya anak-anak. Jadi dari gambar tersebut kita bisa lihat ada seorang ibu yang menjemur pakaian dengan memanfaatkan sinar matahari. Energi panas matahari dapat mengeringkan benda yang basah. Terlihat juga seorang pria yang berolahraga di ruangan terbuka. Di ruangan terbuka, manusia dapat menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan, lalu mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian ada dede bayi atau anak kecil yang sedang berjemur. Dengan berjemur, maka tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Matahari sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Yang kedua, seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Ketiga, matahari berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca yaitu mendung, panas, dan hujan.
Dan yang keempat, matahari berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadi hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Kelima, matahari berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan panas matahari sebagai sumber energi. Percobaannya dilakukan secara berkelompok ya, dengan teman-temannya. Di sini ibu akan menjadikan 4 kelompok, yang dimana satu kelompok terdiri dari 5 orang. Untuk posisi duduknya, anak-anak bisa duduk lingkaran sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi di sebelah kiri ibu untuk kelompok 1, kemudian di belakang kelompok 1 ada kelompok 2. Kemudian di sebelah kanan ibu ada kelompok 3 dan di sebelah kelompok 3 ada kelompok 4. Bahan-bahannya ini udah ibu siapkan ya. Ada sapu tangan, tisu, dan kertas. Setiap kelompok mengambil 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Kemudian dibasahi semua ya. Dan dijemur sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat yang panas. Sedangkan sisanya diletakkan di tempat yang teduh atau tidak terkena matahari. Jika sudah selesai, anak-anak bisa mengamati dan menuliskan perubahan apa yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Anak-anak bisa menuliskan hasil percobaan itu tadi ke dalam tabel percobaan ya. Ibu sudah menyiapkan tabel percobaannya. Dan anak-anak bisa mengisi di dalam tabel tersebut. Jadi, di sini ibu sudah menyiapkan 2 tabel, yang satu untuk tabel percobaan yang di bawah sinar matahari dan tabel yang kedua untuk percobaan yang di tempat teduh atau tidak terkena matahari ya. Nah, setiap 15 menit, 30 menit, dan 60 menit anak-anak bisa memeriksanya, kemudian ditulis apakah benda yang dijemur sinar matahari sudah kering, belum kering, atau masih basah ya. Nah, dilanjutkan sampai selesai. Jangan lupa juga membuat kesimpulan ya. Jika percobaan tadi sudah selesai, anak-anak bisa menuliskan hasil laporan kegiatan percobaan seperti gambar di samping ibu ini. Sambil menunggu percobaan, anak-anak bisa membaca kisah Ali si biji energi. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar dan ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh bergerak dan berpikir. Aku juga memberi makanan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh menjadi besar dan sehat. Alhamdulillah, sudah selesai ya percobaan kita. Sekarang ibu meminta perwakilan dari salah satu kelompok yang ingin maju ke depan untuk mempresentasikan hasil percobaan yang tadi. Oke, boleh kelompok Zaidan dari kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya yang tadi. Wah, bagus sekali ya presentasinya. Kita beri tepuk tangan.
Gimana kelompok lain? Ada yang sama atau ada yang berbeda dengan hasil kelompok satu tadi? Oh, sudah sama semua ya? Baik deh, kita bahas bersama-sama ya. Berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan, berikut ini kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaan yang tadi. Yang pertama, tisu, kertas, dan sapu tangan yang dijemur di panas matahari lebih cepat kering. Kedua, tisu yang dijemur di bawah panas matahari langsung lebih cepat kering. Ketiga, tisu, kertas, dan sapu tangan di tempat teduh lebih lama kering karena tidak terkena panas matahari sehingga penguapan air pada benda-benda tersebut lebih lama. Dan yang keempat yaitu panas matahari mengeringkan benda-benda yang basah. Berikut ini laporan hasil kegiatan percobaan tadi ya anak-anak. Sekarang ibu ingin memberi tugas individu untuk menemukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran seperti gambar di samping ibu ini. Anak-anak juga boleh menambahkan gambar-gambar agar peta pikirannya lebih menarik. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Amatilah gambar berikut. Apakah kalian pernah makan jagung bakar? Pasti rasanya enak kan? Nah, ini adalah salah satu mengelola sumber daya alam, yaitu jagung untuk dijual dan dikonsumsi oleh manusia. Diskusikan pertanyaan berikut bersama teman. Pertanyaannya adalah 1. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Ini ibu akan memberikan satu contoh ya anak-anak. Ini jawabannya tidak hanya satu, boleh kalian menambahkannya. Jadi, jika permintaan terhadap jagung tinggi, maka harga jagung akan meningkat. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Salah satunya adalah dengan memperbanyak pasokan. Ayo membaca. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan memengaruhi kehidupan manusia, maka kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok keberadaannya sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya.
Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Setelah anak-anak memahami materi tadi, anak-anak bisa menjawab pertanyaan berikut ini ya. Dikerjakan secara mandiri. Jika sudah selesai, anak-anak bisa mengumpulkan ke ibu ya. Baiklah anak-anak, sampailah kita di akhir pembelajaran. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah sumber energi matahari amatlah sangat penting bagi kehidupan kita, baik untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya, anak-anak juga sudah belajar mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa saja contohnya dari sumber daya alam yang dapat diperbarui? Iya, benar. Ada tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Kemudian, contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada apa aja? Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang. Sebelum kita akhiri, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak, yaitu anak-anak berdiskusi bersama orang tua tentang pemanfaatan sumber energi matahari di lingkungan rumah dan sekitarnya. Anak-anak dapat melakukan pengamatan tentang pemanfaatan sumber energi matahari tersebut bersama orang tua dan tuliskan hasil diskusi dan pengamatannya di buku ya. Yuk, kita berdoa terlebih dahulu ya, Ibu pimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.